Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahmayani dengan NIM 2011-304 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi transaksi pembiayaan mudharabah. Yang pertama yang akan saya bahas itu tentang definisi dan penggunaan. Secara bahasa, mudharabah berasal dari kata darb yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga. Istilah darb populer digunakan oleh penduduk Irak. Untuk maksud yang sama, penduduk Hijaz menggunakan istilah mudharabah atau kirat yang berarti memotong. Dalam pengertian ini, makna kirat adalah pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengelola modal, dan ia juga akan memotong keuntungan usahanya. Secara teknis, menurut Antonio, mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau sahibul ma'al menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Terus yang kedua tentang ketentuan syar'i, rukun transaksi, dan pengawasan syariah transaksi mudharabah. Yang pertama itu tentang ketentuan syar'i. Ketentuan syar'i ini menurut PSAK 105 dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu mudharabah muqayyadah, di mana mudharabah ini adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola, dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan atau objek investasi. Dalam transaksi mudharabah muqayyadah, bank syariah bersifat sebagai agen yang menghubungkan sahibul ma'al dengan mudharib. Mudharabah muqayyadah ini juga biasa disebut dengan mudharabah terikat. Dalam praktik perbankan, mudharabah muqayyadah terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, mudharabah muqayyadah eksekuting, di mana bank syariah sebagai pengelola menerima dana dari pemilik dana dengan pembatasan dalam hal tempat, cara, dan atau objek investasi. Sementara itu, pada mudharabah muqayyadah channeling, bank syariah tidak memiliki kewenangan dalam menyeleksi calon mudharib yang akan mengelola dana tersebut. Yang kedua, ada mudharabah mutlaqah. Dalam mudharabah mutlaqah ini adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi. Dalam hal ini, pemilik dana memberi kewenangan yang sangat luas kepada mudharib untuk menggunakan dana yang diinvestasikan. Kontrak mudharabah mutlaqah dalam perbankan syariah ini digunakan untuk tabungan maupun pembiayaan. Pada tabungan mudharabah, penabung berperan sebagai pemilik dana, sedang bank berperan sebagai pengelola yang mengontribusikan keahliannya dalam mengelola dana penabung. Adapun pada pembiayaan mudharabah, bank berperan sebagai pemilik dana yang menginvestasikan dana yang ada padanya kepada pihak lain yang memerlukan dana untuk keperluan usahanya. Pihak lain yang memerlukan dan mengelola dana tersebut biasa disebut dengan nasabah pembiayaan. Mudharabah mutlaqah ini biasa disebut juga dengan mudharabah mutlak atau mudharabah tidak terikat. Yang ketiga itu tentang mudharabah mushtarakah. Mudharabah mushtarakah ini adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Akad mushtarakah ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha pengelola dana memiliki modal yang dapat dikontribusikan dalam investasi. Sedang di sisi lain, adanya penambahan modal ini akan dapat meningkatkan kemajuan investasi. Dalam mudharabah mushtarakah, pengelola dana berdasarkan akad mudharabah menyertakan juga dananya dalam investasi bersama atau berdasarkan akad musyarakah. Terus ada juga tentang rukun transaksi mudharabah. Rukun transaksi mudharabah ini meliputi yang pertama itu ada transaktor, di mana kedua pihak transaktor di sini adalah investor dan pengelola modal. Investor juga biasa disebut dengan istilah sahibul ma'al atau rabbul ma'al, sedang pengelola modal biasa disebut dengan istilah mudharib.
Kedua pihak disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas. Yang kedua ada objek mudharabah. Objek mudharabah ini meliputi modal dan usaha. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Sementara itu, kerja yang diserahkan dapat berbentuk keahlian menghasilkan barang atau jasa, keahlian mengelola, keahlian menjual, dan keahlian maupun keterampilan lainnya. Tanpa dua objek ini, mudharabah tidak dibenarkan. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 7 Tahun 2000 tentang pembiayaan mudharabah menyatakan bahwa kegiatan usaha oleh pengelola atau mudharib sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal-hal. Yang pertama itu tentang kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Yang kedua, penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan. Yang ketiga, pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu. Adapun syarat pembagian keuntungan dalam pembiayaan mudharabah itu meliputi hal-hal. Yang pertama, harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Yang kedua, bagian keuntungan harus diketahui masing-masing pihak dan bersifat proporsional atau dikenakan dalam angka persentase nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Yang ketiga, penyedia dana menanggung semua kerugian dari mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Yang keempat, sekiranya terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian mudharib, maka mudharib wajib menanggung segala kerugian tersebut. Kelalaian antara lain itu ditunjukkan oleh tidak terpenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad, mengalami kerugian tanpa adanya kondisi di luar kemampuan yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad, dan hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan. Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa DSN nomor 15 tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil atau revenue sharing maupun bagi untung atau profit sharing sebagai dasar bagi hasil. Pembagian dasar bagi hasil tersebut dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 59 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah atau PAPSI 2003 dalam bentuk yang pertama, dalam praktik terdapat perbedaan dan penggunaan istilah revenue sharing. Revenue sharing dalam praktik lebih mengacu pada gross profit sharing. Dalam akuntansi, terminologi revenue adalah nilai penjualan suatu barang atau harga pokok plus margin keuntungan. Adapun revenue yang dimaksud adalah dalam dasar bagi hasil bank syariah dan yang diperhatikan selama ini adalah pendapatan dikurangi harga pokok barang yang dijual. Dalam akuntansi, konsep ini biasa dinamakan dengan laba bruto atau gross profit. Dengan demikian, istilah revenue sharing yang biasa digunakan oleh industri perbankan syariah pada dasarnya identik dan sama dengan makna gross profit sharing. Adapun dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah tahun 2007, Ikatan Akuntan telah menyatakan secara eksplisit bahwa dalam hal prinsip pembagian hasil usaha, terminologi pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah laba bruto. Yang ketiga ada ijab dan kabul. Ijab dan kabul atau persetujuan kedua belah pihak dalam mudharabah yang merupakan wujud dari prinsip sama-sama rela atau antara din minkum. Dalam hal ini, kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha setuju dengan
perannya untuk mengontribusikan kerja. Akad mudharabah pada dasarnya sama dengan akad-akad yang lain dalam aspek yang bersifat umum. Aspek yang bersifat umum tersebut antara lain tentang identitas kedua pihak yang bertransaksi, besar pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, prasyarat pengambilan pembiayaan, jaminan, ketentuan denda, pelanggaran atas syarat-syarat perjanjian, dan penggunaan badan arbitrase syariah. Adapun hal spesifik dalam akad mudharabah itu antara lain kesepakatan tentang dasar bagi hasil atau revenue sharing atau profit sharing, besar nisbah bagi hasil, pernyataan bank sebagai sahibul ma'al untuk menanggung kerugian kecuali yang disebabkan oleh kelalaian mudarib, pernyataan hak bank untuk memasuki tempat usaha dan tempat lainnya untuk mengadakan pengawasan terhadap pembukuan, catatan-catatan transaksi mudarib yang berhubungan dengan pembiayaan mudharabah baik secara langsung maupun tidak langsung. Terus yang ketiga itu tentang pengawasan syariah transaksi mudharabah. Untuk memastikan kesesuaian syariah pada praktik transaksi mudharabah yang dilakukan, Bank DPS melakukan pengawasan syariah secara periodik. Pengawasan tersebut berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dilakukan untuk hal-hal yang pertama tentang meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan, tentang persyaratan pembiayaan mudharabah telah dilakukan. Yang kedua, menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan mudharabah. Yang keempat, memastikan terpenuhinya rukun dan syarat mudharabah. Dan yang terakhir, memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. Adanya pengawasan syariah yang dilakukan oleh DPS menuntut Bank Syariah untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi mudharabah dengan para nasabah. Selain itu, bank juga dituntut untuk melaksanakan tertib administrasi agar berbagai dokumen yang diperlukan DPS dapat tersedia setiap saat pengawasan dilakukan. Terus pembahasan ketiga tentang alur transaksi mudharabah. Yang pertama, dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada Bank Syariah beserta dokumen pendukung. Pihak bank selanjutnya melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan mudharabah yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5C, yaitu karakter, kapasiti, kapital, komitmen, dan kolateral. Analisis diikuti kemudian dengan verifikasi. Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak mudharabah dengan mudarib di hadapan notaris. Kontrak yang dibuat setidaknya memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhinya rukun mudharabah. Yang kedua itu, bank mengontribusikan modalnya dan nasabah mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya. Yang ketiga, hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Yang keempat, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. Dan yang kelima, bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, selanjutnya usaha menjadi milik nasabah sepenuhnya. Terus pembahasan keempat itu tentang cakupan standar akuntansi mudharabah bagi bank syariah. Ketentuan tentang akuntansi mudharabah ini diatur dalam PSAK 105 tahun 2007 tentang akuntansi mudharabah. Standar ini mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi baik dari sisi pemilik dana maupun dari sisi pengelola dana. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu mengenai dana mudharabah yang disalurkan, jenis investasi berupa kas maupun non-kas, penurunan nilai investasi sebelum usaha dimulai, dana penghasilan usaha, kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola, hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah, penyertaan dana pengelola dalam skema musyarakah, dan pembagian hasil pada mudharabah musyarakah. Terus adapun
Teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi mudharabah. Yang pertama itu perhitungan transaksi mudharabah, yang kedua tentang penjurnalan transaksi mudharabah. Penjurnalan ini terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama, saat penandatanganan akad mudharabah, yang kedua penyerahan pembiayaan mudharabah, yang ketiga menerima bagi hasil mudharabah, yang keempat saat akad berakhir, dan yang terakhir adalah validasi transaksi. Pembahasan selanjutnya itu tentang penyajian transaksi mudharabah dalam laporan keuangan. Yang pertama itu pembiayaan mudharabah disajikan sebesar saldo pembiayaan mudharabah nasabah kepada bank. Yang kedua, piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Yang ketiga, cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan mudharabah disajikan sebagai pos lawan pembiayaan mudharabah. Adapun untuk pengungkapan transaksi mudharabah itu, yang pertama rincian jumlah pembiayaan mudharabah berdasarkan sifat akad, jenis penggunaan, dan sektor ekonomi. Yang kedua, klasifikasi pembiayaan mudharabah menurut jangka waktu, kualitas pembiayaan, valuta, cadangan kerugian penurunan nilai, dan tingkat bagi hasil rata-rata. Yang ketiga, jumlah dan persentase pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi. Yang keempat, jumlah pembiayaan mudharabah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan mudharabah yang direstrukturisasi selama periode berjalan. Yang kelima, kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan mudharabah. Yang keenam, besarnya pembiayaan mudharabah bermasalah dan cadangan kerugian penurunan nilai untuk setiap sektor ekonomi. Dan yang terakhir, ikhtisar pembiayaan mudharabah yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan mudharabah yang telah dihapus bukukan, dan pembiayaan mudharabah yang telah dihapus tagih, dan saldo akhir pembiayaan mudharabah yang dihapus buku. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih yang mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.